Baik, selamat siang, shalom bagi kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Dan saya perkenalkan, nama saya Edi Hayon dengan NIM 18410290, program studi manajemen kelas G. Sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan menganalisis regresi sederhana. Kemudian soalnya saya buat ini dalam suatu metode statistik yang diperlukan dalam produksi pengelolaan pengukur dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, seperti disajikan pada tabel berikut. Di sini saya menggunakan N itu sampai 5. Yang pertama variabel X 30, variabel Y 150. Yang kedua variabel Y 15, variabel Y 100. Yang ketiga variabel X 20, variabel Y 200. Yang keempat variabel X 25, variabel Y 250. Terus yang kelima variabel X 10, variabel Y 170. Pertanyaan sini, yang akan ditentukan persamaan regresi dan koefisien determinasinya berikan interpretasi. Kedua, uji regresi yang hasilkan dengan uji T hitung. Di sini tabel nomor 1 adalah variabel X 30 dan variabel X kuadrat adalah 900. Sedangkan variabel Y 150, variabel Y2 22.500, variabel XY adalah 4.500. Yang kedua variabel X adalah 15, variabel X kuadrat adalah 225, variabel Y 100, variabel Y kuadrat 10.000, variabel XY adalah 1.500, dan seterusnya. Terus nilai rata-rata dari variabel X adalah 100, variabel X kuadrat adalah 2250, variabel Y 870, variabel Y kuadrat adalah 163.900, variabel XY adalah 17.950. Di sini saya akan menjelaskan koefisien regresi B ditentukan dengan menggunakan rumus. B sama dengan N sigma X1 Y1 dikurangi dengan sigma X1 dikalikan dengan sigma Y1 per N sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 sama dengan 5 dikalikan dengan 17.950 dikurangi dengan 100 dikali dengan 870 per 5 dikalikan dengan 2250 kurang 100 dipangkatkan 2 sama dengan hasilnya 89.750 dikurangi dengan 87.000 per 11.250 dikurangi dengan 10.000. Hasilnya 2.750 per 100 per 1.250 sama dengan hasilnya 2,2 merupakan nilai B. Terus selanjutnya konstanta ditentukan menggunakan rumus A sama dengan sigma Y1 dikalikan dengan sigma X1 kuadrat dikurangi sigma X1 dikalikan dengan sigma X1 Y1 per N sigma X1 kuadrat dikurangi dengan sigma X1 dipangkatkan 2 sama dengan 870 dikalikan dengan 2200 dikurangi 100 dikalikan dengan 17.900 per 5 dikalikan 2.250 dikurangi dengan 100 dipangkatkan 2 sama dengan 1.957.500 dikurangi dengan 1.795.000 per 11.250 dikurangi dengan 10.000, maka hasilnya adalah 162.500 per 1.200 sehingga menghasilkan hasilnya 130. Ini merupakan nilai A, sehingga modal persamaan regresi linear sederhana adalah Y sama dengan A tambah B, A tambah BX sama dengan 130 ditambah 2,2. Terus selanjutnya kita masuk kepada koefisien regresi.
Koefisien reduksi rumusnya adalah R sama dengan N sigma N X1 Y1 dikurangi dengan sigma X1 dikalikan dengan sigma N Y1 dipangkatkan 2. Akar dari sigma N X1 kuadrat dikurangi dengan sigma N X1 dipangkatkan 2 dikalikan dengan sigma N Y1 kuadrat dikurangi dengan sigma N Y1 dipangkatkan 2. Itu R sama dengan 5 dikalikan dengan 17.950.000 dikurangi dengan 100 dikalikan dengan 870. Akar dari 5 dikalikan dengan 2.250 dikurangi dengan 100 dipangkatkan 2 dikalikan dengan 5 terus dikalikan dengan 163.900 dikurangi dengan 870 pangkat 2 sama dengan 89.750 dikurangi dengan 87.000. Akar dari 11.250 dikurangi dengan 10.000 dikalikan dengan 819.500 dikurangi dengan 756.900, maka hasilnya adalah 2.750 per akar dari 1250 dikalikan dengan 62.600 sama dengan 2.750 per akar dari 61.350 adalah 2.750 dibagi dengan 2.476, maka hasilnya 1,11. Nilai ini merupakan arti bahwa hubungan variabel bebas X dan variabel Y adalah sangat kuat, presentasinya 11%. Jadi variabel Y memang sangat pengaruh oleh variabel X. Koefisien determinasi R2 dari kasus ini di atas, maka koefisien adalah R2 sama dengan 0,123. Nilai berarti bahwa 98% variabel bebas X dapat menerapkan atau menjelaskan variabel tak bebas menerapkan atau menjelaskan variabel bahwa 98% variabel bebas X dapat menerapkan atau menjelaskan variabel tak bebas Y dan 2% dijelaskan oleh variabel lainnya. Di sini kita akan masuk ke poin B, itu uji T. Dari kasus koefisien determinasi R2 adalah 0,123, koefisien kolerasi R sama dengan 1,11, jumlah data N adalah 5, hipotesis yang diasumsikan H0 sama dengan 0, variabel X tidak berpengaruh signifikasi terhadap Y, H1 kurang lebih 0, variabel X berpengaruh signifikasi terhadap Y. Tingkat signifikasi adalah 5%. Itu nilai T. Itu nilai T di sini kita lihat dari rumusnya, T sama dengan R akar dari N kurang 2, yaitu sama dengan 1,11 akar dari 5 dikurangi 2 sama dengan 1,11 akar dari 3 per 0,93 sama dengan 1,11 dikurang 1,11 akar 1 per 0,93 adalah 1,11 per 0,93. Derajat kebebasan adalah sama dengan N kurang K, yaitu 5 kurang 2 sama dengan 3. Menggunakan tabel uji T untuk tabel signifikasi A sama dengan 5%, A adalah 5% sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 3 diperoleh dari nilai T pada tabel, yaitu T tabel sama dengan 31.318.245 rupiah
membandingkan T hitung dengan T tabel sama dengan T hitung lebih kecil dari T tabel. T hitung nilainya 1294 lebih kecil dari T tabel yaitu 318.245. Kesimpulannya, T hitung lebih kecil dari T tabel sehingga dikatakan bahwa ada pengaruh nyata terhadap variabel X dan variabel Y dengan taraf signifikan 5%. Sekian dan terima kasih.